Sekarang tuh masalahnya yang di depannya belum ada, masih langka gitu loh. Di Sulsel ini kan sudah banyak hafiz-hafiz. Iya, sudah banyak. Cuma belum dimunculkan. Hari ini kita Fajar Online kedatangan tamu yang istimewa. Boleh kita mengatakan bukan hanya istimewa pemirsa, tapi super istimewa. Alhamdulillah pemirsa, mungkin kita akan mendengarkan kisah yang menarik Ustadz Abdurrahman kemarin yang keliling di hampir 10 masjid ya Ustadz ya? 11. 11 ya Ustadz ya. Ada kisah-kisah menarik nggak nih untuk diketahui oleh pemirsa kita Pak Ustadz nih? Dan terkait dengan mudah-mudahan sifat-sifat warga Makassar Sulsel ini seperti apa sifat-sifat mereka itu Pak Ustadz? Masya Allah, Alhamdulillah. Kesan mendalam betul di Sulsel ini. Orang Sulsel ini kayak antusias sekali dengan Al-Quran. Semangat untuk berdiri lama-lama mendengarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah kita kemarin keliling sampai ke Belopa yang 30 juz. Cuman yang Mas Hamba itu 1 juz setengah. Ya mereka memang Masya Allah. Semangat persiapan bahkan untuk buka sahurnya pun udah kayak walimahan. Udah kayak walimahan besar. Itu warga Sulsel ya Ustaz ya. Cuman sekarang tuh masalahnya yang di depannya belum ada, masih langka gitu loh. Maksudnya di depannya gimana tuh? Yang imamnya 30 siap. Kalau mama yang imam 30 siap, banyak itu mungkin mereka siap tiap malam mungkin gitu itu. Ya Ustaz ya. Insyaallah. Bagaimana menanggapi pernyataan Pak Ustadz Abdurrahman ini Ustadz? Imamnya katanya belum siap. Fadal Ustadz dari MUI ini. Beliau kan sudah siap. Dan beliau sebagai pelopor gitu ya, dan nanti akan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang sama-sama dengan beliau. Di Sulsel ini kan sudah banyak hafiz-hafiz. Iya, sudah banyak. Cuma belum dimunculkan. Sekarang saatnya dimunculkan dengan adanya program One Night Khatam Al-Quran. Nah, dengan adanya begitu, insya Allah anak muda kita ini akan berlomba-lomba. Dan sebelum ini kan setiap masjid itu ada namanya mendatangkan imam khusus. Ada yang 1 bulan, ada yang 10 hari, kemudian diganti lagi. Jadi 3 kali imamnya. Ada juga 1. Ini kan sudah semacam sudah lompatan-lompatan itu. Nah, dengan adanya One Night Khatam Al-Quran itu dari beliau ini, insya Allah next year ya As-Salatul Qadim insyaallah saya kunu katsir. Amin. Akan menjadi banyak. Dan harapan kita dari Hafiz putra daerah ya Ustaz ya. Dengan datangnya Ustaz Abdurrahman ini bukan lagi putra daerah, putra kecamatan. Putra kecamatan ya. Putra desa. Dan sekaligus bercita-cita bagaimana supaya betul-betul amal ini betul-betul makin lama makin peningkatan seperti ini. Ada mungkin kisah yang lebih istimewa, yang spesial dari kunjungan kemarin itu Pak Ustadz, yang betul-betul menyebabkan seakan-akan Ustadz Abdurrahman ini taksur atau terkesan dengan kondisi Sulawesi Selatan Ustadz. Ya kemarin itu yang termasuk mendadak itu ketika kita di Pindrang sudah selesai, kita mau berbaring selesai 30 juz, ternyata ada WA dari polisi Pindrang Kota pengen nambah 30 juz. Nah, jadi polisi-polisi ini juga pengen berdiri lama-lama. Mungkin mereka sudah pengalaman berdiri di lapangan mungkin ya. Ingin berdiri di depan Allah di masjid kan. Alhamdulillah karena kita lihat jadwal masih ada longgar, akhirnya kita turuti, kita ikuti mereka. Akhirnya kita buat di Pindrang Kota 30 juz juga. Alhamdulillah. Pindrang itu yang mujur dialah wilayah yang 2 kali khatam 30 juz ya Ustadz ya? Ya, yang di Ustadz Ahmad Qadri, nah, kemudian tambah Pak Polisi ini. Jadi 3 khatam Pindrang. Jadi kalau begitu polisi masa depan ini luar biasa. Cerah ya Ustadz. Cerah. Jadi ada pencerahan. Tapi kita mau dengar sedikit lagi kisah menarik ini Pak Ustadz. Yang pasti Ustadz Abdurrahman sebelum masuk ke Indonesia, Sulsel, di bulan Sya'ban kemarin, beliau kan sempat ke Turki ya Ustadz ya? Iya. Silaturahmi kunjungan ke sana ini. Mungkin silaturahmi sama Hafiz Turki kali Ustadz? Kalau di Turki kita belum sempat kemarin itu. Belum sempat ya. Karena cuaca terlalu ekstrim dingin. minus. Jadi kita hanya silaturahmi semampunya saja. Semampunya Ustadz ya, sesuai dengan fisik yang jelas. Cuman di sana termasuk
tradisi bagus habis sholat imamnya baca Quran. Baca Quran didengarkan sama makmumnya. Masya Allah. Termasuk sebelum subuh juga baca Quran juga imamnya itu. Setelah Jadi suasana India, Pakistan, Mekah, Madinah, ke Turki, kayaknya hampir semua benua sudah dipijak oleh beliau, Pak Ustadz, ya. Sama dengan Pak Dokter kita ini, Pak Ustadz. Itu gimana ceritanya Pak Ustadz kemarin tuh sampai ke Jordan semua itu? Ya, alhamdulillah, ini kan tugas negara sesungguhnya. Tugas negara. Jadi saya ke Polandia itu tugas negara sebagai dosen bahasa Indonesia untuk BIPA, untuk bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dan di sana alhamdulillah saya mengajar di 3 perguruan tinggi dan di kedutaan Indonesia sendiri. Dan di sana alhamdulillah sudah ada 2 masjid. Polandia itu Ustaz. Di Polandia ada tadinya masjid yang pertama itu di ujung kota. Nah, tapi masjid yang kedua itu di apa namanya di tengah-tengah kota, dan itu berlantai 3 dibangun oleh orang-orang Turki. Jadi sepertinya kalau kita pergi salat itu ya boleh dikata semacam ziarah juga itu, karena gak jauh masjidnya juga itu, kita naik bus kira-kira sampai 10-15 menit. Tapi terasa enak. Masya Allah. Terasa enak karena ya itu karena Baitullah kan, Baitullah kita di sana ketemu dari berbagai negara yang ada di apa namanya di Polandia itu. Cuma Allah tidak mentakdirkan saya ditambah tugas lagi untuk mengajar di salah satu perguruan tinggi untuk dosen bahasa Arab. Di mana ya, itu? di Poznan ya Pak, di Poznan namanya itu. Tapi ya? karena ya Allah belum mentakdirkan lah. Dan sekiranya jadi itu sekitar 3-4 tahun di sana. Masya Allah. Mungkin ada tausiah khusus nih Pak Ustadz buat warga Sulawesi Selatan nih dengan agenda kemarin 1 malam khatam 30 juz ini, sehingga motivasi mereka untuk insya Allah tahun depannya bukan hanya 11 masjid, tapi kalau bisa tiada hari tiada malam yang tanpa khatam Al-Quran. Gimana Ustadz? Pisalah ditambah pisalah di dalam salat. Ya, ini pesan dari kami untuk teman-teman Sulsel terus khususnya dan untuk umumnya, terutama santri Temboro. Bagaimana kita biasakan dari awal itu Quran itu memang untuk sholat. Nah, seperti contohkan para sahabat, memang Quran itu untuk sholat, baik malam baik siang. Maka kita ingin bagaimana generasi setelah ini semua semangat untuk mengulang hafalannya dalam sholat, sehingga hafalan pun lebih terjaga dan melatih kakinya juga untuk berdiri lama-lama. Ini perlu dilatih. Kaki berdiri lama-lama gitu ya Ustadz ya. Pemirsa, yang pasti Ustadz Ustadz kita ini yang pernah mengelilingi beberapa benua di Eropa ya Ustadz ya. Kita pengen menyapa juga ini Pak Ustadz, teman-teman ini, bahwa One Masjid One Hafiz Indonesia bukan hanya milik Indonesia. One Masjid One Hafiz itu ada di seluruh penjuru dunia ini. Sehingga kita coba mau menyapa ini Pak Ustadz ya. One Masjid One Hafiz Eropa, One Masjid One Hafiz Amerika, One Masjid One Hafiz Asia, Afrika, dan Australia. Mudah-mudahan Anda bisa. China, jangan lupa China. Asia kan Ustaz, China itu kan. Khusus ini khusus China. Ya. Harapan kita seperti itu pemirsa. Mungkin tanggapan Pak Dr. Abdul Rahim Rasak terkait dengan apa yang kita kerjakan dan yang kita buat sekarang ini untuk agenda seluruh dunia. Iya. Kalau di Uni Emirat Arab, minal imarat ilal alam, bahwa dari Emirat itu kalau seluruh alam dengan pakai pesawat, maka min Indonesia, Masya Allah, khasa min Makassar ilal alam di hifzil Quran. Maka saya kan Pak Sapa teman saya Jamaluddin yang ada orang Mesir yang kerja di kedutaan di Polandia. Mudah-mudahan dengar suara saya. Amin. Demikian juga teman yang asal Bandung yang tinggal di Eindhoven Belanda. Mudah-mudahan juga insya Allah kita berkunjung ke sana insya Allah. Kemudian juga teman-teman yang ada di Mesir, yang ada di Sudan, yang ada di Qatar dan di Belanda sana insya Allah. Masjid One Hafiz untuk seluruh dunia untuk ya seluruh Pak Ustadz dunia. ya. Boleh bermula dari kota Makassar sebagai Serambi Madinah. Harapannya seperti itu kali ya Ustaz. Boleh Ustadz, ada saran khusus tadi, motivasi untuk jemaah kita ini, terkhusus Sulawesi Selatan nih Ustadz. Ya, bagaimana teman-teman Sulsel, bahwasanya Quran ini memang barokah. Maka kita kalau ingin hidup barokah dunia akhirat berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita jaga Al-Quran baik maknanya, lafadznya, dan amalannya. Kita juga himpun data Pak Ustadz dari beliau juga, ternyata yang mengaktifkan 30 juz
Keraton Jogja, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan menyusul teman-teman yang ada di Malaysia, Thailand, dan Filipina pun insya Allah untuk agenda ke depan ingin dalam satu malam itu mereka mau khatam Al-Quran. Kemarin Malaysia sudah praktek. Sudah praktek ya, satu Ustaz, malam ya. ya. Termasuk Sultan Tapi kan? imamnya 3. 3. Belum satu. Yang satu belum ada. Belum ada. Kecuali Ustaz Abdul Rahman ini yang sendiri. Ini kan estafet. Estafet. Orang Arab mengatakan khalilan fakalilan. Step by step. Step by step. Pemirsa Fajar Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ya kan kita bersyukur sekali di siang ini bertemu dengan Ustaz Abdul Rahman. Sebelum kita terpisah ini Pak Ustadz nih, pesan terakhir barangkali buat pemirsa kita ini. Silahkan Ustadz. Alhamdulillah teman-teman, pemirsa semuanya, kita ingin bagaimana hidup kita yang sekali ini kita manfaatkan. Kata Ki Ubaidillah Ahror, rugi hidup sekali tidak hafal kalamnya ilahi. Maka kita bagaimana kita jaga kalamnya ilahi sampai mati. Sehingga Allah nanti nikahkan kita dengan bidadari. Amin ya Allah. Terus pesan khusus pesan MUI ini gimana ini Pak Ustadz? Kalau saya, ya pesannya juga Andre Guru MUI Yusuf, ya kalau mau dekat dengan Al-Quran, maka bersahabat dengan Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran, Al-Quran pun mencintai kita, dan Al-Quran akan menjadi syafaat nanti yang akan menemani kita di alam kubur sampai kita masuk surga. Amin, amin. Itulah Al-Quran yang kita selalu bersama-sama baca setiap hari, sehingga dengan kita cinta Al-Quran, Al-Quran mencintai kita, terjadi semacam kombinasi cinta sama-sama. Cinta Quran, tanggung jawab bersama. Kalamullah kan gitu ya Ustaz ya. Sumber keselamatan buat kita dan sumber kemaslahatan buat kita. Alhamdulillah pemirsa Fajar Online, yang pasti dua tamu kita ini sangat istimewa di bulan Ramadan yang belum berkah ini. Harapan kita ke depan, kecintaan kita kepada Al-Quran makin lengket, makin dekat, dan makin menjadi skala prioritas utama dalam kehidupan kita. Akan sempurna pemirsa. Mari sama-sama membaca doa kifarat majelis untuk menutup daripada pertemuan kita di siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik.